Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Oke guys, jadi bumi Cendrawasih Papua menyimpan gudang pesona alam yang memukau, serta diberikan dengan anak-anak muda yang memiliki potensi untuk memajukan kesejahteraan tanah Papua. Jadi ini berawal dari undangan 23 pemuda Papua ke Istana Negara yang diundang Bapak Presiden Jokowi untuk berbincang-bincang dengan Presiden Jokowi nih guys. Jadi saat itu mereka meminta pada Presiden untuk membuatkan wadah atau ruang untuk pemberdayaan dan peningkatan SDM di Papua. Jadi anak-anak pemuda ini perwakilan Papua gitu ya kan. Perwakilan anak muda Papua berjumlah 23 orang diundang Presiden Jokowi ke istana guys. Jadi untuk sosialisasi memajukan SDM di Papua. Gitu guys. Jadi kita simak video berikut ini, jangan lupa ikutin sampai selesai. 1 bulan berjalan, saya punya ayam juga belum bertelur waktu itu, papa saya sudah meninggal. Sejak almarhum minta untuk saya buka usaha ini, kenapa tidak dari dulu saya jalankan itu. Setelah saya punya seperti ini, almarhum tidak merasakan apa yang sekarang saya punya hasil. Mulai dari situ saya bangkit kembali karena saya mengingat bahwa masih ada mama, masih ada adik dan keluarga yang lain yang masih membutuhkan saya. Bumi Cendrawasih Papua menyimpan segudang pesona alam yang memukau, serta diberkati dengan anak-anak muda yang memiliki potensi untuk memajukan kesejahteraan tanah Papua. Pemuda adalah para pemberani untuk mengambil risiko dan merebut peluang-peluang. Pemuda menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif. Pemuda adalah pemimpin perubahan, pemimpin di era digital. Berawal dari diundangnya 23 pemuda Papua ke Istana Negara untuk berbincang-bincang dengan Presiden Jokowi. Saat itu mereka meminta pada Presiden untuk dibuatkan wadah atau ruang untuk memperdaya dan peningkatan SDM di Papua. Hingga lahirlah Papua Muda Inspiratif atau PMI. Mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM. Karena muter-muter kayak apapun, SDM ini menjadi kunci. Tapi saya juga bangga waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 SDM utama mahasiswa kita yang dari Papua yang saat itu nemuin saya. Bukan pinter-pinter, sangat pinter-pinter. Banyak kemudian yang bertanya, Pak, ini saya kalau sudah lulus, saya mau kemana? Ya kembali ke tanah Papua, terus saya kerja apa? Bersama Badan Intelijen Negara, Presiden Jokowi membangun gedung Papua Youth Creative Hub sebagai fasilitas penunjang PMI. Papua Youth Creative Hub berdiri megah dan memiliki fasilitas yang lengkap. Gedung PYCH ini akan menjadi wadah Papua Muda Inspiratif yang sudah dibentuk oleh Presiden Jokowi. Ini akan memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada anak-anak muda Papua untuk bisa meningkatkan, mengembangkan kualitas SDM. Oleh sebab itu, tadi saya perintah, dari ini tidak hanya di Papua saja, tetapi juga di NTT, di Maluku, Aceh. Mungkin dengan sedikit modifikasi disesuaikan dengan keinginan-keinginan anak muda yang ada di provinsi-provinsi itu. PMI membentuk 6 bidang program prioritas, antara lain program pertanian, perikanan, dan peternakan. Program tersebut dibentuk atas instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Bersama BIN, PMI membuat mesin inovasi yang dapat mempermudah petani sagu dalam proses produksi.
Sebelumnya, pengerjaan produksi sagu memerlukan waktu 1 minggu. Namun dengan adanya mesin inovasi baru itu, bisa memangkas waktu menjadi 2 jam, serta hasil sagu yang diperoleh juga lebih banyak. Dengan adanya mesin baru nih sangat mempermudah, terus lebih praktis. Ya, jadi kita sudah menggunakan mesin-mesin besar yang awalnya mesin tradisional kita lakukan, kita buat dan menghasilkan hanya 6-8 karung 15 kilo untuk satu pohonnya. Dengan mesin ini kita mampu memproduksi 20-25 karung 15 kilo untuk satu pohonnya. PMI juga berkontribusi mengembangkan perluasan lahan pertanian jagung yang mencapai 537 hektar, serta mencetak lebih dari 1.000 petani milenial di tanah Papua. Selain pengolahan lahan, PMI juga menyediakan benih jagung berkualitas, sehingga petani tidak perlu lagi mengambil benih dari luar pulau dan bisa mengirit modal menjadi lebih murah. Selain di bidang pertanian, PMI juga mengembangkan industri peternakan di Papua. Biji jagung yang dipanen oleh petani jagung bisa didistribusikan kepada peternak untuk menjadi pakan untuk ayam petelur. Sementara daunnya bisa dimanfaatkan menjadi pakan untuk ternak sapi dan kambing. Sementara petani akan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kotoran ternak untuk dijadikan pupuk. Selain pertanian dan peternakan, PMI juga mengolah budidaya ikan air tawar dan kepiting. Bekerja sama dengan BIN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PMI berhasil mengembangkan budidaya ikan air tawar melalui sistem bioflok. Program PMI yang dibentuk oleh BIN dan Presiden Jokowi ini telah berhasil melahirkan pengusaha muda baru di tanah Papua. Hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 pengusaha yang bersinergi dengan Papua Muda Inspiratif. PMI juga telah memiliki 1.800 produk unggulan seperti makanan kaleng, kria, kopi, dan lain sebagainya yang sudah berskala ekspor. Tak hanya itu, PMI juga membantu untuk pemasaran produk dengan digitalisasi melalui media sosial dan marketplace. Salah satu pengusaha yang sukses bersama PMI adalah Maria Francisca Tambingon. Finalis Putri Indonesia 2014 dari Papua itu berhasil mengembangkan usaha ayam petelur sekitar 4.000 ekor. Dengan bantuan PMI, wanita kelahiran Biak itu mulai menggeluti peternakan sejak akhir tahun 2021. Kini Maria sudah bisa menghasilkan keuntungan sekitar belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Punya background Putri Indonesia, kalau kita mau maju kita jangan punya malu. 1 bulan berjalan, saya punya ayam juga belum bertelur waktu itu, papa saya sudah meninggal. Sejak almarhum minta untuk saya buka usaha ini, kenapa tidak dari dulu saya jalankan itu. Setelah saya punya seperti ini, almarhum tidak merasakan apa yang sekarang saya punya hasil. Mulai dari situ saya bangkit kembali karena saya mengingat bahwa masih ada mama, masih ada adik dan keluarga yang lain yang masih membutuhkan saya. Selain menjalankan program UMKM, PMI juga membentuk program pendidikan dan kesehatan untuk keluarga tidak mampu. Dengan jumlah keanggotaan 181 member yang terdiri dari 27 komunitas dan 154 individu, PMI melakukan pengembangan pendidikan untuk anak usia dini di daerah pedalaman. Bantu adik ini di Pulau Ketum Pedalaman, di beberapa daerah dan juga beberapa kabupaten kota di Papua dan Papua Barat. Dan kami sudah jangkau, jauh ini kami sudah mendistribusikan ada hampir lebih dari 25.000 buku. Program ini telah berhasil mencetak anak-anak di tanah Papua yang mahir berbahasa Inggris. Hi guys, my name is Marlina. I want to be a doctor. PMI dengan gedung PYCH juga akan mengembangkan anak muda Papua kreatif yang siap bersaing di industri digital. Gedung PYCH memiliki asrama berkapasitas ratusan orang. Gedung PYCH juga dilengkapi kafe, co-working space, studio musik, studio fotografi, ruang podcast, ruang konseling, teater, hingga ruang serbaguna. Gedung ini juga memiliki fasilitas internet berkecepatan tinggi. Kelengkapan fasilitas itu nantinya akan melahirkan konten kreator baru hingga musisi-musisi hebat dari Papua. Gedung PYCH yang dikelola oleh PMI diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua menjadi lebih baik, serta mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang selama ini sangat tinggi di tanah Papua. Oke guys, jadi itulah segitu cerdiknya Bapak Presiden Jokowi ini sampai memikirkan anak-anak muda
di bagian timur Indonesia yaitu Papua untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama salah satu kuncinya yaitu SDM. Apapun kalau kita punya sumber daya alam melimpah segala macam, tanpa SDM yang mumpuni akan percuma, guys. Nah, itu tadi Bapak Presiden membangkitkan semangat anak-anak muda untuk berinovasi, untuk menjadikan Papua lebih maju lagi, guys. Jadi siapa lagi kalau bukan Papua? Siapa lagi kalau bukan anak-anak muda Papua yang membangun? Harus anak Papua, guys. Harus bangga dengan daerahnya sendiri. Dan tadi Presiden memberikan ruang, yaitu bikin gedung untuk pelatihan segala macam. Wah, sangat keren sekali Bapak Presiden kita memikirkan segitu detailnya untuk kemajuan bangsa Indonesia, guys. Ya, jadi tak terasa sudah Bapak Presiden akan pensiun di tahun 2024. Masihkah ada presiden seperti Bapak Jokowi nantinya? Mudah-mudahan ada, guys. Karena setiap masa pasti ada berakhirnya. Oke, guys, semangat untuk pesan saya, semangat untuk teman-teman di Papua, saudara-saudara Papua, semangat untuk membangun provinsinya supaya lebih maju lagi. Amin. Guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah setia menonton di channel Joni Iswahidi. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Oke, guys, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.